Seorang pengusaha miliarder berkeringat dingin di kantornya yang mewah dengan waktu 30 menit untuk menutup kesepakatan senilai 500 miliar rupiah dengan para investor Prancis. Masalahnya, penerjemahnya, yang terbaik di Jakarta, baru saja mengalami kecelakaan mengerikan. Sepertinya semuanya sudah berakhir, bukan? Tunggu dulu sampai kalian mendengar apa yang dikatakan seorang petugas kebersihan biasa. Namanya Anissa Putri dan apa yang dia lakukan hari itu mengubah segalanya selamanya. Kisah Anissa Putri. Budi Santoso merasakan tangannya gemetar saat menutup telepon. Di usianya yang ke-52 tahun, dia telah membangun kerajaan bisnis dari nol, melewati krisis dan pengkhianatan, tapi tidak pernah merasakan kepanikan seperti yang dia rasakan di kantornya di lantai 40 di pusat kota Jakarta. Berita itu adalah jenis yang menghancurkan karir. Pierre Dubois, penerjemah andalannya, dalam kondisi kritis setelah kecelakaan dan orang-orang Prancis akan tiba dalam 27 menit. Pak Budi, suara sekretarisnya, Sari, terdengar gugup melalui interkom. Laporan-laporan sudah siap, tapi penerjemahnya. Budi bangkit dari kursi kulit impornya dan mulai berjalan mondar-mandir. Dari jendela dia melihat kekacauan kota, tapi hari ini bahkan itu tidak mengalihkan perhatiannya dari bencana yang akan datang. Sari masuk dengan wajah pucat membawa setumpuk kertas yang tampak seperti vonis hukuman. Pak, saya sudah menelepon semua penerjemah bahasa Prancis di kota. Semuanya sedang sibuk atau tidak bisa tiba tepat waktu. Yang terbaik yang bisa saya dapatkan adalah seseorang untuk pukul 4 sore. Budi menatapnya tajam. Sari, orang-orang Prancis tiba dalam 20 menit. Pertemuan ini bernilai 500 miliar rupiah. Jika kita kehilangan kontrak ini, kita harus memberhentikan setengah dari karyawan perusahaan. Itu bukan berlebihan. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk ekspansi internasional ini dengan grup Prancis Grup Beaumont. Ini adalah mimpinya sejak 15 tahun lalu. Budi mengusap rambutnya. Dia bisa berbahasa Inggris dan Indonesia, tapi bahasa Prancis adalah misteri. Google Translate, tidak ada yang bisa, tanyanya dengan putus asa. Sari menjawab, Pak, mereka akan langsung menyadarinya. Lagi pula, kita berbicara tentang kontrak kompleks, istilah teknis, nuansa hukum. Ini bukan percakapan di restoran. Dia benar. Telepon berdering. Itu Jean-Claude Beaumont, patriark Prancis, berbicara dalam bahasa Prancis yang elegan yang tidak dimengerti Budi. Très bien, merci. Itu semua yang bisa dikatakan Budi sebelum menutup telepon, berharap dia mengatakan sesuatu yang tepat. Sari, mereka tiba dalam 15 menit. 15, Budi berteriak untuk pertama kalinya. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, mereka akan menganggap kita amatir. Mereka akan membatalkan semuanya. Di luar, para karyawan telah berhenti bekerja. Ini pertama kalinya mereka melihat bos mereka kehilangan ketenangan. Adit, direktur keuangan, mendekati pintu. Budi, bisa saya bantu? Bahasa Prancisnya lebih buruk dari Budi. Adit, apakah kamu kenal siapa saja yang bisa berbahasa Prancis? Siapa saja? Adit ragu-ragu. Putri saya punya guru les, tapi dia sedang mengajar dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia menyarankan berbicara dalam bahasa Inggris, tapi Budi langsung menolaknya. Mereka gila. Mereka investor tradisional. Mereka akan berpikir kita tidak serius. Mereka menghargai protokol, pendidikan, kecanggihan. Maya, direktur pemasaran, muncul di pintu. Bagaimana kalau kita menjelaskan tentang keadaan darurat medis ini? Budi ambruk di kursi. Maya, mereka datang dari Paris hanya untuk ini. Jika kita bahkan tidak bisa berkomunikasi, mereka akan berpikir kita perusahaan kampungan. Jam menunjukkan pukul 3. Dalam 10 menit, keluarga Beaumont akan berada di ruang rapat menunggu presentasi yang tidak bisa Budi lakukan. Sari mencoba ide terakhir. Pak, saya akan menelepon Alliance Franchise. Saat dia menelepon dengan panik, Budi melihat sebuah mobil Alphard hitam berhenti di luar. 3 pria elegan, jelas orang Eropa, turun. Perut Budi bergejolak. Sari, mereka sudah tiba. Mereka tiba dan kita tidak punya penerjemah. Saat itulah Anissa Putri melewati koridor mendorong kereta pembersihannya. Dia telah bekerja di gedung itu selama 2 tahun, selalu tak terlihat, diam. Seorang wanita berusia 43 tahun dengan rambut diikat kuncir kuda sederhana, mengenakan seragam biru perusahaan kebersihan. Anissa telah mendengar keributan dari kantor Pak Budi,
tapi dia terbiasa dengan para eksekutif yang berteriak. Namun, hari ini nadanya berbeda. Dia tidak pernah mendengarnya begitu putus asa, begitu manusiawi. Anissa berhenti membersihkan ketika mendengar kata Prancis diulang beberapa kali. Tangannya mencengkeram kain lap lebih kuat. Prancis, Paris. Kehidupan yang telah dia tinggalkan 4 tahun lalu dan yang dia coba lupakan setiap hari. Tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Prancis di perusahaan ini. Budi berteriak. Anissa mendekati pintu, berjuang melawan instingnya untuk tetap tak terlihat. Tapi keputusasaan pria itu menyentuh sesuatu yang dalam-dalam dirinya. Mungkin itu mengingatkannya pada momen-momen keputusasaannya sendiri. Permisi. Anissa mengetuk pintu yang terbuka dengan lembut. Semua kepala menoleh. Anissa, ini bukan waktu untuk membersihkan, kata Sari secara otomatis. Anissa menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam ruangan. Maaf mengganggu, tapi saya mendengar kalian berbicara tentang bahasa Prancis. Budi menatapnya dengan tidak sabar. Anissa, kami sedang dalam krisis. Orang-orang Prancis sedang naik sekarang. Saya tahu, Pak, makanya saya datang. Anissa berhenti sejenak mengetahui bahwa kata-kata berikutnya akan mengubah segalanya. Saya bisa berbahasa Prancis dengan lancar. Kesunyian itu memekakkan telinga. Budi berkedip. Sari membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Adit dan Maya saling bertukar pandangan tidak percaya. Anda apa? Budi akhirnya berhasil berkata, saya bisa berbahasa Prancis dengan lancar, Pak. Saya tinggal di Paris selama 12 tahun. Anissa menjaga suaranya tetap tegas. Budi memperhatikannya seolah melihatnya untuk pertama kalinya. Selama 2 tahun, Anissa Putri telah menjadi bagian dari pemandangan. Sekarang, tiba-tiba dia menawarkan untuk menyelamatkannya dari krisis terbesar dalam hidupnya. Anda yakin? Tanya Budi dengan tidak percaya. Sangat yakin. Saya bekerja di Paris. Saya mengenal budaya Prancis. Bolehkah saya membantu? Jantung Anissa berdebar kencang. Dia menawarkan untuk kembali ke dunia yang telah bersumpah tidak akan pernah menjadi bagian lagi. Dari koridor terdengar suara-suara dalam bahasa Prancis. Para investor telah tiba. Budi menatap Anissa. Timnya, jam. Dia tidak punya pilihan. Mempercayai seorang petugas kebersihan atau kehilangan 500 miliar rupiah. Sari, bawa Anissa ke toilet eksekutif. Carikan pakaian yang layak. Cepat, Maya, siapkan folder dengan materi kita. Adit, sambut orang-orang Prancis dan beli waktu. Budi menarik napas dalam-dalam. Anissa, saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anissa mengangguk sambil gemetar di dalam. Ini bukan hanya menerjemahkan. Ini tentang kembali menjadi siapa dia, menyentuh luka yang masih berdarah, menghadapi masa lalu yang telah menghancurkannya. Saat Sari menyeretnya untuk bersiap-siap, Anissa mendengar orang-orang Prancis disambut. Suara mereka sopan, halus, persis seperti yang dia ingat dari para eksekutif yang biasa bekerja dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Anissa Putri bersiap untuk kembali ke dunia korporat, bukan sebagai CEO multinasional seperti dulu, tapi sebagai penerjemah dadakan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan perusahaan Budi. Santoso. Nasib ratusan miliar rupiah ada di tangan seorang petugas kebersihan yang menyimpan rahasia yang tidak ada yang bayangkan. Anissa tahu bahwa setelah pertemuan itu tidak ada yang akan sama lagi. Dia tidak bisa tak terlihat. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun dia tidak ingin bersembunyi. Sari praktis menyeret Anissa melalui koridor menuju toilet eksekutif. Anissa tidak pernah berada di bagian gedung itu. Ini adalah dunia kemewahan dan modernitas. Anissa, apakah Anda benar-benar yakin bisa berbahasa Prancis? Jika ini gagal, Pak Budi akan memecat kita semua di tempat. Anissa melihat dirinya di cermin. Seorang wanita berusia 43 tahun, lelah, dengan kerutan yang tidak ada 4 tahun lalu. Seragam kebersihan membuatnya terlihat persis seperti apa yang telah dia menjadi. Tak terlihat, dapat diganti. Saya yakin, Sari. Saya bekerja di multinasional Prancis selama 8 tahun. Saya adalah direktur operasi. Kata-kata itu keluar sebelum Anissa bisa menyesal. Sari berhenti dengan mata terbuka lebar. Anda adalah apa? Itu cerita panjang. Sekarang kita perlu fokus pada pertemuan. Anissa menghindari detail. Sari mengeluarkan blazer biru navy, blus putih dan rok formal. Pakai ini cepat. Mereka pasti sudah di ruang rapat.
Anissa berganti pakaian. Sudah 4 tahun dia tidak memakai pakaian formal, tidak berpartisipasi dalam pertemuan korporat, tidak berbahasa Prancis secara profesional. Ini seperti naik sepeda lagi setelah kecelakaan parah. Anissa, saya perlu tahu kebenarannya. Apakah Anda benar-benar mengerti bisnis karena mereka akan berbicara tentang kontrak, investasi, istilah teknis yang bahkan saya tidak tahu cara mengucapkannya? Sari tampak sangat gugup. Anissa menyesuaikan blazernya dan melihat dirinya di cermin. Transformasinya mengesankan. Tiba-tiba dia terlihat seperti eksekutif sungguhan. Sari, selama 8 tahun saya menutup kontrak puluhan miliar euro. Saya bernegosiasi dengan grup bisnis terbesar Prancis. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Anissa menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu di dalam dirinya terbangun. Tapi saya perlu 5 menit sendirian sebelum pertemuan untuk mempersiapkan mental. Kita tidak punya 5 menit. Orang-orang Prancis sedang menunggu dan Budi hampir terkena serangan jantung. Sari, jika Anda ingin saya melakukan ini dengan baik, menyelamatkan perusahaan ini dari malu terbesar dalam sejarah, saya perlu 5 menit itu. Percayalah pada saya. Sari ragu-ragu. Ada sesuatu yang berbeda pada Anissa. 5 menit. Tidak lebih dari itu, kata Sari dan berlari keluar. Anissa duduk di sofa kulit dan menutup mata. Dia perlu melakukan perjalanan waktu. Dia perlu menemukan Anna Christina Dumont, yang tinggal di apartemen elegan di Menteng, berbahasa Prancis setiap hari dan bernegosiasi dengan grup bisnis terbesar Eropa seolah itu hal yang paling alami di dunia. Dia mengingat pertemuan-pertemuan di kantor pusat grup Beaumont di Paris. Dia mengenal keluarga itu dengan baik, konservatif, tradisional. Mereka menghargai protokol dan keanggunan di atas segalanya. Jean-Claude sangat ketat dengan etiket bisnis. Kesalahan apapun dan pertemuan akan hilang. Anissa membuka matanya dan berdiri. Sudah waktunya untuk kembali menjadi siapa dia sebenarnya. Di luar, Budi berjalan dengan gugup. Adit mencoba menghibur orang-orang Prancis dengan kopi. Budi, apakah kamu yakin tentang ini? Maya berbisik pada Sari. Mempertaruhkan semuanya pada seorang petugas kebersihan. Budi berkeringat. Sari mendekat dengan ekspresi terkejut dan gugup. Budi, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Anissa mengatakan dia adalah direktur operasi multinasional Prancis selama 8 tahun. Budi berhenti mendadak. Apa? Bagaimana bisa? Dia bilang dia menutup kontrak puluhan miliar euro. Budi, mungkin dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia bukan hanya petugas kebersihan. Sebelum Budi bisa memproses informasi itu, Anissa muncul di koridor. Transformasinya begitu dramatis sehingga tidak ada yang mengenalinya. Blazer itu pas sempurna. Postur tubuhnya tegak, percaya diri. Dia tidak berjalan meminta maaf karena ada, tapi seperti seseorang yang tahu persis kemana dia pergi. Pak Budi, kata Anissa dan bahkan suaranya terdengar berbeda. Lebih tegas, profesional, dengan otoritas yang tidak cocok dengan gambaran yang mereka miliki tentangnya. Saya siap. Budi memperhatikannya. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Kepercayaan diri alami, keanggunan yang tidak bisa dipelajari. Anissa, sebelum masuk saya perlu tahu sesuatu. Bisakah Anda benar-benar melakukan ini? Pertemuan ini menentukan masa depan perusahaan. Jika gagal, Anissa menatapnya langsung ke mata tanpa berkedip. Pak Budi, selama 8 tahun saya mewakili salah satu perusahaan Prancis terbesar di dunia di Amerika Latin. Saya menutup aliansi yang mengubah seluruh pasar. Saya tahu persis bagaimana berurusan dengan investor Prancis. Rahang Budi jatuh. Perusahaan apa? Pertamina Consulting, sebagai direktur regional untuk seluruh Amerika Latin, melapor langsung ke Dewan di Clermont-Ferrand. Anissa berhenti melihat kejutan di wajah mereka. Tapi itu masa lalu. Hari ini saya di sini untuk membantu Anda. Maya berbisik pada Sari. Bagaimana mantan direktur Pertamina Consulting menjadi petugas kebersihan? Ini tidak masuk akal. Anissa mendengar, tapi tidak menjawab. Ini bukan waktu untuk penjelasan. Bolehkah kita pergi? Orang-orang Prancis tradisional seperti keluarga Beaumont tidak suka menunggu. Budi mengangguk masih memproses wahyu itu. Mereka berjalan menuju ruang rapat dan Anissa merasakan tatapan penasaran tim. Dia tahu bahwa setelah pertemuan itu semuanya akan berubah selamanya. Tidak ada jalan kembali. Ketika mereka membuka pintu,
Anissa melihat tiga pria berpakaian elegan berbicara dalam bahasa Prancis. Jean-Claude Beaumont, 70 tahun, dengan rambut sepenuhnya putih, masih memiliki postur aristokrat yang dia ingat. Philippe Beaumont, sekitar 40 tahun, tampak tidak sabar dan pria ketiga yang tidak Anissa kenali. Mes excuses pour ce retard. Anissa berkata dalam bahasa Prancis sempurna dengan aksen begitu alami seolah dia lahir di Paris. Ketiga pria Prancis itu menoleh. Jean-Claude mengangkat alisnya terkejut dengan kelancaran yang sempurna. Philip berhenti melihat arlojinya. Pria ketiga memperhatikannya dengan minat baru. Itu seperti melihat saklar menyala. Anissa tidak lagi berbicara seperti petugas kebersihan yang tahu beberapa kata dalam bahasa Prancis. Dia berbicara seperti seseorang yang telah hidup, bekerja dan bernapas dalam budaya itu selama bertahun-tahun. Budi berdiri di samping Anissa, benar-benar tersesat dalam percakapan, tapi terkesan dengan kealamiannya. Itu seolah dia terlahir kembali di depan matanya. Jean-Claude mendekat dan berjabat tangan dengannya dengan rasa hormat yang diberikan pada sesama. Percakapan berlanjut dalam bahasa Prancis selama beberapa menit dan Budi menyadari bahwa ini bukan hanya terjemahan dasar. Anissa melakukan percakapan sosial yang canggih, membangun hubungan baik, melakukan persis apa yang akan dilakukan negosiator internasional berpengalaman. Apa yang mereka bicarakan? Budi berbisik pada Anissa. Topik sosial. Dia memuji pemandangan kota, kantor, bertanya tentang latar belakang pendidikan saya. Ini protokol standar. Mereka mengevaluasi saya untuk memutuskan apakah Anda cukup serius untuk berbisnis. Anissa menjawab dengan suara rendah tanpa kehilangan senyum profesionalnya. Philip mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis yang menunjukkan ketidaksabaran. Tuan Philip ingin langsung ke pertemuan. Dia punya komitmen di Paris besok pagi. Anissa menerjemahkan. Budi menegakkan tubuhnya. Sempurna. Mari, kita mulai. Kemudian, Anissa memposisikan dirinya secara strategis antara Budi dan orang-orang Prancis, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun dia merasa benar-benar di rumah. Ini adalah elemen alaminya, habitat aslinya. Ini bukan hanya tentang bahasa. Ini tentang memahami budaya, memfasilitasi bisnis, membangun jembatan antara dunia yang berbeda. Budi memulai presentasinya dalam bahasa Inggris, berhenti setelah setiap kalimat agar Anissa menerjemahkan, tapi dia dengan cepat menyadari bahwa Anissa tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, dia meningkatkan, menyempurnakan, membuat semuanya lebih elegan dan persuasif, seolah dia menerjemahkan bukan hanya bahasa, tapi niat di balik kata-kata. Ketika Budi menyebutkan angka pendapatan, Anissa tidak hanya menerjemahkan, dia memberikan konteks, menjelaskan pasar Indonesia, membandingkan dengan perusahaan Prancis yang mereka kenal. Ketika dia berbicara tentang rencana ekspansi, dia menambahkan detail tentang regulasi yang menunjukkan pemahaman mendalam. Jean-Claude mengajukan pertanyaan kompleks tentang pajak Indonesia dan Anissa tidak hanya menerjemahkan untuk Budi, tapi menjawab langsung, menunjukkan pemahaman teknis yang membuat orang Prancis itu terkesan. Budi berbisik selama jeda sementara orang-orang Prancis berbicara di antara mereka sendiri. Anda tidak hanya menerjemahkan, Anda menjual lebih baik dari saya. Anissa tersenyum dengan percaya diri yang belum pernah dilihat tim Indonesia sebelumnya. Begitulah cara berbisnis dengan orang Prancis, Pak Budi. Mereka perlu merasa bahwa Anda benar-benar memahami dunia mereka. Terjemahan harfiah tidak cukup. Pertemuan berlanjut dan Budi menyadari bahwa dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Anissa bukan hanya penerjemah yang kompeten atau mantan eksekutif yang menyamar. Dia adalah negosiator alami, jembatan budaya yang sempurna, seorang wanita yang memahami sisi Indonesia dan Prancis lebih baik dari konsultan manapun yang pernah dia pekerjakan. Dan orang-orang Prancis jelas terkesan. Philip berhenti melihat arlojinya. Jean-Claude mencatat dengan minat tulus. Pria ketiga membisikkan komentar positif yang Anissa terjemahkan dengan kerendahan hati strategis. Ketika mereka mengambil jeda pertama, Jean-Claude mendekati Anissa dan mengatakan sesuatu yang membuatnya sedikit tersipu. Apa yang dia katakan? Tanya Budi penasaran. Anissa ragu-ragu. Dia bilang jarang menemukan konsultan dengan kecanggihan bisnis seperti ini di luar Paris dan ingin tahu di mana Anda menemukan saya. Budi menatap Anissa dengan ekspresi yang benar-benar baru. Selama 2 tahun, dia praktis tidak terlihat baginya. Sekarang dalam satu pagi dia telah berubah menjadi orang paling berharga di perusahaannya. Anissa, ketika pertemuan ini selesai kita akan melakukan percakapan yang sangat panjang tentang siapa Anda sebenarnya. Anissa mengangguk mengetahui bahwa tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan masa lalu.
Petugas kebersihan yang tak terlihat telah hilang selamanya. Anna Christina Dumont kembali ke dunia yang dulunya miliknya dan kali ini dia bertekad untuk tidak membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Saat kembali ke ruang rapat setelah jeda, sesuatu yang mendasar telah berubah. Orang-orang Prancis tidak lagi melihat Anissa sebagai penerjemah sederhana. Ada rasa hormat di mata mereka yang Budi tidak pernah lihat ditujukan kepada karyawannya manapun. Jean-Claude bahkan telah menarik kursi untuknya agar dia duduk di meja alih-alih berdiri di belakang Budi. "Tuan Budi," kata Jean-Claude dalam bahasa Inggris yang terputus-putus. "Konsultan Anda sangat, bagaimana kalian bilang, mengesankan." Anissa menerjemahkan secara otomatis. Tuan Jean-Claude mengatakan saya mengesankan. Dia berhenti sebentar secara strategis, tapi saya rasa dia merujuk pada presentasi perusahaan secara umum, Pak Budi. Budi menyadari bahwa Anissa mengalihkan pujian kepada dia, melindungi egonya. Ini adalah langkah cerdas dan diplomatis yang semakin menunjukkan pengalamannya dalam negosiasi kompleks. Philip membuka folder dokumen dan mulai berbicara dengan cepat dalam bahasa Prancis. Bergerak-gerak, ini adalah sesuatu yang penting, teknis, penuh dengan istilah hukum. Budi menunggu terjemahan, tapi terkejut ketika Anissa menjawab langsung dalam bahasa Prancis, mengajukan pertanyaan spesifik dan membuat catatan detail. "Anissa, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya." Budi berbisik merasa dikecualikan dari pertemuannya sendiri. "Maaf, Pak. Philip sedang mempresentasikan struktur investasi yang mereka usulkan untuk aliansi. Ini cukup kompleks. Melibatkan perusahaan induk di 3 negara berbeda untuk optimalisasi pajak." Anissa berhenti mengorganisir informasi di kepalanya dengan presisi orang yang telah melihat struktur serupa ratusan kali, tapi ada beberapa poin bermasalah. Konfigurasi yang mereka usulkan dapat menciptakan komplikasi hukum serius di Indonesia. Budi berkedip bingung. "Bagaimana Anda tahu itu?" "Karena saya sudah menyusun investasi serupa ketika bekerja di Prancis. Konfigurasi spesifik ini memiliki masalah dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia pada tahun 2018. Saya tahu setidaknya 3 perusahaan yang mengalami sakit kepala besar dengan kantor pajak karena menggunakan struktur persis seperti ini." Anissa berbalik ke Philip dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis yang membuatnya segera berhenti dan melihat kertasnya. Philip menjawab sesuatu yang jelas merupakan pertanyaan khawatir. Anissa mengangguk dan terus menjelaskan dalam bahasa Prancis. Budi melihat pria Prancis yang lebih muda semakin tertarik, membuat catatan dengan panik. "Anissa, demi Tuhan, beritahu saya apa yang terjadi. Saya yang menutup kontrak ini." Budi mulai merasa seperti penonton. Anissa berbalik kepadanya dengan ekspresi minta maaf dan tekad profesional. "Pak Budi, saya mengidentifikasi 3 masalah serius dalam struktur yang mereka usulkan. Jika kita menandatangani seperti itu, Anda bisa mendapat masalah serius dengan kantor pajak Indonesia dan Eropa, denda yang bisa mencapai miliaran." Dia menunjukkan kertas yang penuh dengan catatan. "Saya menyarankan beberapa modifikasi yang melindungi kepentingan kedua belah pihak dan sepenuhnya legal di kedua yurisdiksi." Jean-Claude mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis yang membuat Philip tersenyum, jelas terkesan. "Apa sekarang?" tanya Budi merasa benar-benar tersesat. Tuan Jean-Claude mengatakan dia jarang menemukan konsultan Indonesia dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan Eropa seperti ini dan dia terkesan dengan tingkat persiapan tim Anda. Anissa ragu-ragu. "Dia juga menyarankan agar Anda memasukkan saya secara permanen dalam tim yang akan mengelola aliansi ini selama beberapa tahun ke depan." Budi merasa seperti dipukul di perutnya. Dalam 3 jam petugas kebersihannya telah berubah menjadi konsultan internasional yang tidak pernah dia tahu dia butuhkan. Dan orang-orang Prancis, yang dikenal sangat menuntut, jelas terpesona dengannya. "Pak Budi," Anissa melanjutkan dengan suara rendah. "Bolehkah saya menyarankan jeda strategis? Saya perlu menjelaskan implikasi teknis dari apa yang mereka usulkan sebelum melanjutkan. Ada keputusan penting yang harus diambil." Budi mengangguk, masih mencoba memproses bagaimana seorang karyawan yang dia bayar dengan upah minimum memahami lebih banyak tentang bisnis internasional daripada eksekutifnya sendiri yang berembah. "Messieurs, bisakah kita mengambil jeda sebentar?" kata Anissa kepada orang-orang Prancis, yang setuju dengan sopan. Mereka keluar dari ruang rapat dan Budi praktis menyeret Anissa ke kantornya menutup pintu lebih keras dari yang diperlukan. Sari, Adit dan Maya mengikutinya. Dengan ekspresi sangat penasaran dan terkejut. "Anissa, siapa sebenarnya Anda?" Budi meledak segera setelah pintu tertutup. Anissa duduk di kursi di depan meja Budi,
mempertahankan postur tubuhnya yang tegak. Tapi untuk pertama kalinya sejak dia mengenakan blazer, dia melihat kerentanan tulus di matanya, seolah dia akan membuka luka yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Nama lengkap saya adalah Anna Christina Dumont. Selama 12 tahun saya tinggal di Prancis, di mana saya membangun karir yang saya pikir akan bertahan selamanya. Dia berhenti menarik napas dalam-dalam. 8 dari tahun-tahun itu saya bekerja untuk Pertamina Consulting sebagai direktur operasi untuk seluruh Amerika Latin. Sebelum itu saya mengambil EMBA di HEC Paris dan bekerja untuk 2 multinasional Prancis lainnya. Keheningan di ruangan itu mutlak. Sari berhenti bernapas. Adit membuka mulutnya. Maya memegang kertas seolah itu satu-satunya hal yang solid di dunia yang baru saja terbalik. Bagaimana Anda berpindah dari Direktur Pertamina Consulting menjadi petugas kebersihan di sini? Budi bertanya, suaranya lebih lembut sekarang, menyadari bahwa ada cerita menyakitkan di balik transformasi yang mustahil itu. Anissa menatap tangannya sendiri dan untuk pertama kalinya Budi melihat air mata terbentuk di matanya. 4 tahun lalu suami saya Fahrul ditangkap di Prancis karena penghindaran pajak dan pencucian uang. Dia adalah mitra perusahaan konsultasi yang mengalihkan sumber daya klien selama bertahun-tahun. Dia berhenti, rasa sakit terlihat di wajahnya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya fokus pada pekerjaan saya. Tapi karena saya menikah dengannya dan kami memiliki rekening bank bersama, saya juga diselidiki. Ya Tuhan, Sari berbisik. Saya tidak didakwa karena mereka bisa membuktikan ketidaktahuan total saya. Tapi skandal itu menghancurkan reputasi saya dalam semalam. Pers Prancis tidak memaafkan dan nama saya menjadi identik dengan kecurigaan. Anissa menyeka air mata. Tidak ada perusahaan Prancis yang ingin mempekerjakan saya. Kami kehilangan segalanya. Rumah, mobil, investasi, teman-teman. Fahrul masih di penjara sampai hari ini. Dia harus tinggal 2 tahun lagi. Budi duduk dengan berat. Dan mengapa Anda tidak mencari pekerjaan di bidang Anda di sini di Indonesia? Tanya Budi. Saya mencoba selama berbulan-bulan. Mengirim CV ke semua multinasional. Menawarkan jasa sebagai konsultan. Mencoba menjelaskan situasi saya. Anissa menarik napas dalam-dalam, menyusun dirinya kembali dengan profesionalisme biasanya. Tapi ketika perusahaan mencari nama saya di internet, mereka menemukan semua berita tentang skandal itu. Meskipun ketidakbersalahan saya terbukti, tidak ada yang ingin mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang terkait dengan penipuan pajak. Adit menggelengkan kepalanya, terharu oleh ketidakadilan itu. Anissa, itu absurd. Anda jelas kompeten. Hidup tidak peduli dengan kompetensi ketika Anda perlu makan dan membayar sewa. Adit. Anissa menegakkan tubuhnya memulihkan ketenangan. Raka, anak saya, berusia 15 tahun ketika kami kembali. Dia butuh stabilitas, tempat tinggal, makanan di meja. Pekerjaan kebersihan adalah yang paling cepat saya dapatkan dan perusahaan menawarkan BPJS Kesehatan. Maya mendekat. Anissa, apa sebenarnya yang salah dengan proposal orang Prancis itu? Anda berbicara tentang masalah serius. Anissa mengambil kertas dari pertemuan dan langsung kembali ke mode profesional. Mereka mengusulkan struktur investasi yang bekerja sempurna dalam hukum Prancis. Tapi di sini di Indonesia dapat ditafsirkan sebagai penghindaran pajak agresif oleh Dirjen Pajak. Dia menunjuk poin spesifik dalam dokumen. Jika Dirjen Pajak memutuskan untuk audit, mereka bisa menghadapi denda hingga 300% dari nilai yang diinvestasikan, ditambah proses pidana untuk penghindaran. Budi condong ke depan, akhirnya memahami keseriusan. Dan Anda tahu cara menyelesaikan ini tanpa kehilangan investasi. Saya tahu persis cara menyelesaikannya. Saya perlu memodifikasi 3 klausul spesifik dalam kontrak dan memasukkan 2 perlindungan hukum yang membuat semuanya transparan. Anissa menunjukkan catatannya. Ini membuat investasi sepenuhnya legal dan dapat diaudit di kedua negara, tanpa mengurangi manfaat pajak yang sah. Bahkan, ini dapat meningkatkan kepastian hukum untuk kedua belah pihak. Sari melihat kertas dari belakang bahu Budi. Bagaimana Anda bisa begitu yakin ini akan berhasil? Karena saya menyusun investasi yang praktis identik untuk Renault ketika mereka memperluas operasi di Indonesia dan Argentina. Logika pajak yang sama diadaptasi untuk regulasi nasional yang berbeda. Anissa berhenti menunjukkan kepercayaan diri yang datang dari bertahun-tahun pengalaman, dan saya masih mempertahankan kontak informal dengan beberapa mantan kolega yang bekerja di konsultan pajak internasional utama. Saya tahu persis struktur mana yang dipertanyakan oleh kantor pajak nasional dan mana yang dianggap aman. Budi memperhatikannya. Anissa,
Anda bukan hanya mantan eksekutif yang jatuh. Anda adalah spesialis internasional dalam investasi Eropa di pasar Amerika Latin. Salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Budi, itu 4 tahun lalu. Waktu yang lama di dunia korporat. Anissa mengoreksi. Tapi ada percikan di matanya yang tidak ada selama bertahun-tahun. Tidak, Anissa. Pengetahuan seperti milik Anda tidak hilang. Anda baru saja membuktikannya dengan menyelamatkan kontrak 500 miliar rupiah yang hampir saya tanda tangani dan yang bisa menghancurkan saya. Budi berdiri mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ketika kita kembali ke ruangan itu, saya ingin Anda bernegosiasi langsung dengan saya, bukan sebagai penerjemah, tapi sebagai konsultan senior perusahaan. Anissa ragu-ragu, ketakutan lama kembali. Budi, saya tidak bisa melakukan ini. Secara resmi saya adalah karyawan kebersihan Anda. Jika orang-orang Prancis menemukan kebenaran. Anissa, orang-orang Prancis sudah menyadari bahwa Anda bukan penerjemah biasa. Jean-Claude memiliki 40 tahun pengalaman dalam bisnis internasional. Dia tahu mengenali kompetensi kelas dunia ketika dia melihatnya, terlepas dari jabatan di atas kertas. Budi berjalan ke jendela. Dan jujur, setelah apa yang saya saksikan hari ini, saya percaya Anda memahami lebih banyak tentang bisnis spesifik ini daripada saya sendiri. Ketukan lembut di pintu mengganggu percakapan. Itu resepsionis. Pak Budi, orang-orang Prancis bertanya apakah mereka bisa melanjutkan. Mereka bilang mereka punya beberapa masalah teknis spesifik yang ingin mereka diskusikan dengan konsultan Indonesia. Budi dan Anissa saling bertukar pandangan penuh makna. Mereka menyebut Anda konsultan, bukan penerjemah. Budi mengamati. Karena Anda memperkenalkan saya sebagai penerjemah, tapi saya bertindak sebagai konsultan internasional. Untuk orang Prancis tradisional seperti keluarga Beaumont, kompetensi teknis berbicara lebih keras daripada gelar formal. Mereka mengenali keahlian ketika mereka melihatnya. Kalau begitu mari kita beri mereka persis apa yang mereka inginkan. Budi mengambil keputusan final. Anissa, selesaikan pertemuan ini sebagai konsultan internasional yang Anda sebenarnya. Tutup bisnis ini dengan saya sebagai mitra, bukan sebagai karyawan. Anissa menatapnya dengan campuran harapan dan teror. Harapan untuk kembali menjadi siapa dia dilahirkan untuk menjadi. Teror bahwa semuanya bisa runtuh lagi. Budi, setelah hari ini tidak ada jalan kembali. Anda mengerti itu, kan? Budi tersenyum untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai. Anissa, setelah apa yang Anda lakukan hari ini, saya tidak ingin ada jalan kembali. Saya ingin Anda menjadi persis siapa Anda selalu. Negosiator internasional terbaik yang pernah saya kenal. Ketika mereka kembali ke ruang rapat, Anissa tidak lagi mencoba bersembunyi. Dia duduk di meja sebagai setara, membuka folder dokumennya sendiri dan mulai menegosiasikan kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan Budi, dengan keanggunan dan kompetensi yang telah membuatnya menjadi legenda di multinasional Prancis. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Anna Christina Dumont kembali menjadi persis siapa dia dilahirkan untuk menjadi. Seorang eksekutif brilian, menutup bisnis ratusan miliar, dengan kealamian orang yang tidak seharusnya pernah berhenti. 3 jam kemudian, ketika orang-orang Prancis akhirnya bangkit dari meja, Budi tahu dia telah menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Mereka tidak hanya menutup kontrak asli 500 miliar rupiah, tetapi Anissa telah menyusun aliansi yang jauh lebih luas yang akan mencakup 2 proyek lagi dalam 18 bulan ke depan. Nilai total mencapai 800 miliar rupiah. Jean-Claude mendekati Anissa dan berjabat tangan dengannya dengan rasa hormat mendalam yang hanya diberikan orang Prancis kepada seseorang yang benar-benar membuat mereka terkesan. Madame Dumont, sungguh menyenangkan bekerja dengan seseorang dengan kaliber Anda. Jarang kami menemukan kombinasi pengetahuan teknis dan keanggunan komersial seperti ini. Philip menambahkan dalam bahasa Inggris yang terputus-putus tapi tulus. Anda mengubah investasi yang baik menjadi peluang luar biasa. Tim kami di Paris akan sangat terkesan. Pria ketiga yang Anissa temukan adalah Direktur Keuangan Grup, menyerahkan kartu pribadinya. Madam, jika suatu hari Anda mempertimbangkan untuk kembali ke pasar Eropa, kami akan senang berbicara tentang peluang. Setelah orang-orang Prancis pergi, berjanji akan kembali minggu depan dengan dokumentasi final, Budi tinggal sendirian dengan Anissa di ruangan. Keheningan dipenuhi ketegangan, pencapaian dan perubahan yang tidak dapat dibalikan. Anissa, Budi akhirnya berkata, melonggarkan dasinya untuk pertama kali hari itu. Dalam 3 jam Anda baru saja menutup bisnis terbesar dalam sejarah perusahaan saya. Anda tidak hanya menyelamatkan kontrak yang bisa menghancurkan saya,
tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang saya impikan. Dia berhenti mencari kata-kata yang tepat, dan Anda melakukannya menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang bahkan tidak saya tahu ada berjarak beberapa meter dari saya selama 2 tahun. Anissa menyimpan dokumen dalam folder menghindari menatapnya. Sekarang setelah adrenalin negosiasi berlalu, realitas dari apa yang telah terjadi mulai mengendap. Dia bukan lagi petugas kebersihan yang tak terlihat, tidak ada jalan kembali. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan. Budi, tidak lebih. Berhenti memanggil saya Pak Budi. Setelah apa yang terjadi hari ini, saya rasa kita bisa menjadi Budi dan Anissa. Dia duduk dengan berat. Anissa, saya perlu mengajukan pertanyaan langsung dan saya ingin jawaban yang benar-benar jujur. Anissa akhirnya menatapnya bersiap-siap. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda menerima bekerja sebagai petugas kebersihan ketika jelas Anda adalah salah satu pikiran bisnis paling brilian yang pernah saya kenal? Anissa menghela napas dalam-dalam seolah telah membawa beban itu selama bertahun-tahun. Budi, ketika Anda putus asa, ketika Anda perlu meletakkan makanan di meja anak Anda dan membayar sewa di akhir bulan, kebanggaan adalah kemewahan yang tidak bisa Anda mampu. Dia berhenti menatap keluar jendela kota yang telah menyambutnya ketika dia tidak punya apa-apa. Dan sejujurnya, setelah kehilangan segalanya di Prancis, melihat nama saya dikaitkan dengan skandal di semua koran, saya tidak punya kepercayaan pada kemampuan profesional saya. Saya mulai percaya bahwa mungkin saya tidak sebaik yang saya pikir. Dan hari ini, bagaimana perasaan Anda setelah membuat terkesan beberapa investor paling canggih di Eropa? Anissa tersenyum, senyuman sejati, penuh dengan emosi yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Hari ini saya merasa seperti diri saya sendiri untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, seolah saya bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Budi berdiri dan berjalan ke jendela. Anissa, saya punya proposal untuk dibuat. Sebenarnya, saya punya beberapa proposal. Anissa menunggu dalam diam, jantungnya berdetak lebih cepat. Opsi pertama, Anda menerima salah satu tawaran yang pasti akan datang dari orang-orang Prancis. Anda menjadi konsultan internasional independen, menghasilkan banyak uang, membangun kembali karir Anda sepenuhnya di pasar Eropa. Budi berbalik kepadanya. Opsi kedua, Anda menjadi mitra saya di PT Nusantara Holdings. Kami memimpin ekspansi internasional ini bersama-sama dan semua yang akan datang. Anissa berkedip, yakin dia salah dengar. Mitra. Anissa, setelah apa yang saya saksikan hari ini, saya memiliki kepastian mutlak bahwa Anda mengenal pasar internasional jauh lebih baik daripada saya. Anda memiliki kontak, pengalaman, kredibilitas dan jelas Anda memiliki bakat untuk mengubah perusahaan regional Indonesia menjadi pemain internasional. Budi mendekati meja. Saya menawarkan kemitraan 25% dari perusahaan ditambah partisipasi khusus dalam keuntungan semua kontrak internasional yang Anda bawa. Rahang Anissa benar-benar jatuh. Selama 4 tahun dia telah membersihkan kantor dan bermimpi tentang kesempatan kedua. Sekarang tiba-tiba dia ditawari kemitraan di perusahaan yang baru saja menutup kontrak terbesar dalam sejarahnya. Budi, saya tidak bisa menerima sesuatu seperti ini. Terlalu murah hati. Anda baru mengenal saya. Anissa, hari ini Anda menyelamatkan perusahaan saya dari kontrak yang bisa mengakibatkan proses pidana dan denda miliaran. Kemudian Anda mengubah bisnis 500 miliar menjadi aliansi 800 miliar. Jika itu tidak layak mendapat kemitraan, saya tidak tahu apa yang layak. Budi tersenyum tulus. Lagi pula, saya punya firasat kuat bahwa dengan Anda sebagai mitra, 800 miliar dari orang Prancis itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Anissa berdiri dan berjalan ke jendela menatap kota di mana dia telah memulai hidupnya dari 04 tahun sebelumnya. Kota yang telah menerimanya sebagai pengungsi dan sekarang menawarkan kesempatan kedua yang tidak pernah dia bayangkan mungkin. Selama beberapa menit dia diam memproses besarnya proposal. Kemitraan berarti keamanan finansial untuk dia dan Raka, pengakuan profesional. Itu berarti dia akhirnya bisa menggunakan semua pengetahuan dan pengalamannya tanpa bersembunyi. Budi, bolehkah saya membuat proposal balik? Tentu saja. Saya menerima kemitraan, tapi dengan 3 kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan. Anissa berbalik kepadanya dengan tekad yang Budi mulai belajar mengenali. Pertama, saya ingin semua karyawan kebersihan dan layanan umum di perusahaan ini memiliki gaji mereka ditinjau dan ditingkatkan setidaknya 30%. Jika saya bisa beralih dari petugas kebersihan menjadi mitra, orang lain juga layak mendapat peluang dan pengakuan. Budi mengangguk segera.
terkesan dengan kemurahan hati dan kesadaran sosialnya. Setuju, sepenuhnya. Dan kondisi kedua, saya ingin membuat program beasiswa untuk anak-anak karyawan. Pendidikan mengubah hidup dan saya ingin perusahaan menjadi bagian dari transformasi itu. Anissa berhenti. Raka mendapat beasiswa di UI. Tapi saya tahu berapa banyak keluarga di sini berjuang untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak mereka. Sempurna. Kami akan membuat program beasiswa Anna Dumont. Dan kondisi ketiga. Anissa tersenyum nakal. Saya ingin seminggu untuk melatih pengganti. Saya dalam kebersihan. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan setengah jalan. Budi tertawa tulus terhibur dan terharu oleh kerendahan hatinya. Anissa, Anda baru saja menutup bisnis 800 miliar rupiah dan Anda khawatir tentang melatih petugas kebersihan. Budi, satu hal yang saya pelajari dalam hidup adalah bahwa semua pekerjaan jujur memiliki martabat dan semua transisi harus dilakukan dengan tanggung jawab dan rasa hormat. Anissa mengulurkan tangannya. Jadi, kita punya kesepakatan. Budi menjabat tangannya mengetahui dia menyegel bukan hanya aliansi bisnis, tetapi persahabatan yang akan mengubah kedua kehidupan selamanya. Kita punya kesepakatan. Anissa, selamat datang kembali di dunia tempat Anda selalu menjadi miliknya. Di luar ruang rapat, Sari, Adit dan Maya menunggu dengan cemas. Ketika Budi dan Anissa keluar, keduanya tersenyum. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Semuanya, Budi mengumumkan kepada tim yang berkumpul. Saya ingin memperkenalkan secara resmi Anna Christina Dumont, mitra baru kami dan Direktur Bisnis Internasional PT Nusantara Holdings. Keheningan dipecahkan oleh Sari, yang mulai bertepuk tangan. Dalam hitungan detik seluruh kantor bertepuk tangan. Berita menyebar seperti api. Anissa terharu, tapi juga takut dengan perhatian. Selama 4 tahun dia telah bersembunyi. Sekarang tiba-tiba dia menjadi pusat perhatian. Anissa, ini luar biasa. Maya mendekat. Anda pantas mendapat setiap pengakuan. Adit menambahkan, saya selalu tahu ada sesuatu yang istimewa pada Anda. Cara Anda mengamati pertemuan, bagaimana Anda memahami percakapan. Sekarang semuanya masuk akal. Sari, dengan air mata di matanya, berkata, Anissa, saya sangat senang untuk Anda. Anda akan merevolusi perusahaan ini. Sore itu, Anissa pindah ke kantor di lantai 38 dengan pemandangan panorama kota. Duduk di meja barunya meninjau dokumen proyek internasional lain yang sudah tiba, dia mengizinkan dirinya merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan selama 4 tahun, harapan sejati untuk masa depan. Teleponnya berdering. Itu Raka menelepon dari universitas. Ibu tidak akan percaya apa yang saya dengar di sini di fakultas. Semua orang membicarakan cerita tentang petugas kebersihan yang menjadi mitra perusahaan setelah menutup kontrak miliaran. Mereka bilang terlalu menginspirasi untuk menjadi kenyataan. Anissa tertawa menyadari bahwa cerita itu sudah menyebar. Nak, ada hal-hal dalam hidup yang begitu luar biasa sehingga tampak mustahil. Tapi kadang-kadang itu benar-benar terjadi. Ibu, cerita itu tentang ibu, kan? Anissa melihat keluar jendela kantor barunya. Ya, Raka. Ini tentang kita, tentang memulai lagi, tentang tidak pernah menyerah, bahkan ketika semuanya tampak hilang. Ketika dia menutup telepon, Anissa mengizinkan dirinya menangis untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Itu bukan air mata kesedihan, tetapi lega, rasa syukur seorang wanita yang telah menemukan jalan kembali ke rumah. Anna Christina Dumont tidak lagi petugas kebersihan yang tak terlihat. Dia adalah mitra PT Nusantara Holdings, salah satu negosiator internasional paling dihormati di negara ini dan seorang wanita yang telah membuktikan bahwa kesempatan kedua benar-benar ada. Kadang-kadang mereka datang ketika Anda paling tidak mengharapkannya, menyamar sebagai krisis dan kadang-kadang untuk menemukannya Anda perlu memiliki keberanian untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Anissa telah menemukan keberanian itu dan sekarang dia akhirnya siap untuk membangun masa depan yang selalu dia layak dapatkan. 6 bulan setelah pertemuan yang mengubah segalanya, Anissa berada di kantornya di lantai 38 meninjau kontrak 3 proyek internasional baru. Meja kaca ditutupi dengan dokumen dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Prancis, bukti bagaimana PT Nusantara Holdings telah berubah. Tapi pagi Senin itu, Anissa tidak bisa berkonsentrasi. Dia menatap keluar jendela mengamati pergerakan kota, masih memproses kecepatan di mana hidupnya telah berubah. 6 bulan lalu dia tiba di tempat kerja pukul 5 pagi membawa produk pembersih. Hari ini dia memiliki 3 asisten,
gaji 20 kali lebih besar dan pertemuan dengan CEO multinasional. Ketukan lembut di pintu mengeluarkannya dari pikirannya. Itu Dewi, asisten eksekutif utamanya. Seorang wanita muda berusia 28 tahun dengan gelar hubungan internasional yang berbicara 4 bahasa dan telah bekerja di konsultasi sebelum bergabung dengan tim Anissa. Anissa, 2 proposal lagi tiba pagi ini. Satu dari grup Jerman BMW dan satu lagi dari konglomerat Italia yang ingin berinvestasi di energi terbarukan. Dewi meletakkan folder di atas meja dan Budi ingin berbicara dengan Anda saat Anda punya waktu. Dia bilang ini sesuatu yang penting. Anissa tersenyum menyesuaikan kacamatanya. Katakan pada Budi bahwa saya bebas sekarang. Dan Dewi, bisakah kamu menjadwalkan ulang pertemuan saya jam 3? Saya ingin meninjau proposal ini dengan tenang sebelum mengambil keputusan apapun. Dewi mengangguk dan keluar. Anissa mengambil folder pertama. Tapi sebelum membukanya dia mengizinkan diri sejenak untuk refleksi. Transformasi tidak hanya profesional. Kehidupan pribadinya juga benar-benar berbeda. Raka, sekarang di tahun kedua teknik di UI berkembang seperti tidak pernah sebelumnya. Beasiswa studi dari perusahaan memungkinkannya untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk studinya dan nilainya termasuk yang terbaik. Lebih penting, dia telah memulihkan kepercayaan pada dirinya sendiri dan masa depan. Anissa telah pindah ke apartemen luas di Kemang dengan 3 kamar dan pemandangan indah. Raka memiliki studionya sendiri dan Anissa telah memasang kantor di rumah. Ini adalah kehidupan yang bahkan tidak dia impikan untuk kembali miliki. Teleponnya berdering. Panggilan internasional. Anna Christina Dumont. Dia menjawab dalam mode profesional. Anissa, Jean-Claude Beaumont. Comment Ales Vos. Suara Patriar Prancis terdengar ceria. Monsieur, sungguh kejutan. Saya sangat baik. Terima kasih. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Jean-Claude melanjutkan dalam bahasa Prancis. Dia menelepon untuk mengundangnya ke konferensi internasional tentang investasi di Amerika Latin yang akan diadakan di Paris bulan depan. Mereka ingin dia menjadi pembicara utama, mewakili pasar Indonesia. Ini adalah kehormatan besar, Tuan Beaumont, tapi saya perlu berbicara dengan mitra saya sebelum mengkonfirmasi. Baik, tapi Anissa, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Dalam 6 bulan terakhir Anda telah menjadi referensi di pasar Eropa untuk investasi di Indonesia. Nama Anda dihormati di kalangan bisnis terbaik Paris. Ketika dia menutup telepon, Anissa menjadi termenung. 6 bulan lalu namanya dikaitkan dengan skandal dan aib. Sekarang, rupanya itu identik dengan kompetensi dan kesuksesan. Hidup memiliki cara yang aneh untuk berputar penuh. Budi mengetuk pintu dan masuk tanpa menunggu jawaban, seperti yang telah menjadi kebiasaan. Aliansi telah berkembang menjadi persahabatan tulus berdasarkan saling menghormati dan kepercayaan mutlak. Anissa, kamu tampak merenung. Ada masalah? Budi menjatuhkan dirinya di sofa di depan mejanya membawa folder. Tidak ada masalah. Jean-Claude Beaumont baru saja menelepon dari Paris. Dia ingin saya memberikan konferensi internasional tentang investasi di Amerika Latin. Anissa tersenyum. Rupanya dalam beberapa bulan terakhir saya telah menjadi referensi di pasar Eropa. Budi tertawa terbahak-bahak. Anissa, Anda selalu menjadi referensi. Anda hanya perlu kesempatan untuk menunjukkannya lagi. Dia membuka folder dan berbicara tentang peluang. Saya punya proposal yang mungkin menarik bagi Anda. Anissa condong ke depan penasaran. Sebuah proposal datang dari Pertamina. Mereka menyusun joint venture dengan perusahaan Eropa untuk eksplorasi minyak di perairan dalam. Ini adalah proyek 15.000 miliar rupiah. Budi berhenti agar angka itu membuat efek dan mereka secara khusus menginginkan PT Nusantara Holdings sebagai konsultan dengan Anda memimpin negosiasi. Anissa merasakan jantungnya berdetak kencang. 15.000 miliar rupiah akan menjadi proyek terbesar dalam sejarah perusahaan dan berpotensi salah satu kontrak konsultasi internasional terbesar yang pernah ditutup di Indonesia. Budi, ini raksasa. Apakah Anda yakin mereka berbicara khusus tentang saya? Anissa, mereka mengatakan secara harfiah bahwa mereka menginginkan mantan Direktur Pertamina Consulting, yang membuat orang Prancis terkesan dan sedang merevolusi pasar konsultasi internasional Indonesia. Budi tersenyum. Reputasi Anda sampai ke Pertamina. Anissa berdiri dan berjalan ke jendela mencoba memproses besarnya peluang. 6 bulan lalu dia membersihkan toilet eksekutif. Sekarang, perusahaan terbesar negara ini ingin mempekerjakannya untuk proyek terbesar dekade ini. Budi,
Menerima proyek sebesar ini berarti memperluas operasi kami secara drastis. Kami akan perlu mempekerjakan lebih banyak konsultan, membuka kantor di kota lain, mungkin bahkan di luar negeri. Saya tahu dan saya siap untuk itu. Budi berdiri. Anissa, ketika saya menawarkan kemitraan kepada Anda, saya tahu Anda akan mengubah perusahaan ini, tapi bahkan saya tidak membayangkan itu akan begitu cepat dan begitu besar. Anissa berbalik kepadanya. Budi, saya perlu jujur. Proyek seperti ini akan menarik perhatian internasional. Masa lalu saya di Prancis, skandal dengan Fahrul, semuanya bisa muncul kembali. Budi memperhatikannya. Anissa, apakah Anda takut? Tidak persis takut, tapi khawatir. Kami telah membangun sesuatu yang indah di sini, reputasi yang solid. Saya tidak ingin masa lalu merusak apa yang telah kami capai. Budi mendekat dan meletakkan tangannya di bahunya. Anissa, Anda telah menghadapi yang terburuk yang bisa ditawarkan kehidupan dan Anda keluar lebih kuat. Anda kehilangan segalanya dan membangun kembali karir yang lebih baik lagi. Jika seseorang mencoba menggunakan masa lalu Anda terhadap Anda, mereka akan menemukan bahwa Anda bukan lagi wanita rentan yang sama dari 4 tahun lalu. Anissa mengangguk merasakan kepercayaan diri kembali. Anda benar dan lagi pula kebenaran selalu di pihak kami. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Tepat sekali. Dan sekarang Anda memiliki perusahaan yang solid, reputasi sempurna di Indonesia dan teman-teman kuat yang mendukung Anda. Budi kembali ke folder. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kita menerima tantangan Pertamina? Anissa menatap sekali lagi keluar jendela, melihat kota yang telah menyambutnya ketika dia tidak punya apa-apa dan yang sekarang menawarkan kesempatan terbesar dalam karirnya. Kami menerima, tapi dengan satu syarat. Yang mana? Saya ingin sebagian dari biaya proyek ini dialokasikan untuk memperluas program beasiswa kami. Jika kita akan berkembang, saya ingin tanggung jawab sosial kita tumbuh bersama kami. Budi tersenyum terkesan dengan kemurahan hatiannya. Sepakat, kami akan mengalokasikan 5% dari biaya bersih untuk beasiswa. Mereka menghabiskan 2 jam berikutnya merencanakan perluasan perusahaan. Mereka membahas kebutuhan untuk mempekerjakan setidaknya 10 konsultan baru, membuka kantor di Surabaya untuk lebih dekat dengan Pertamina, dan mungkin mendirikan perwakilan di Paris. Anissa, ada satu hal lagi. Budi berkata ketika mereka hampir selesai. Saya menerima telepon dari koran Kompas. Mereka ingin membuat laporan halaman depan tentang Anda untuk bagian ekonomi Senin. Dari petugas kebersihan menjadi eksekutif. Kisah wanita yang mengubah pasar konsultasi internasional Indonesia. Anissa ragu-ragu. Budi, saya tidak tahu apakah saya siap untuk jenis eksposur itu. Anissa, suka atau tidak, Anda telah menjadi simbol, bukti bahwa Indonesia memiliki bakat luar biasa dan bahwa kesempatan kedua benar-benar ada. Budi condong ke depan. Kisah Anda dapat menginspirasi ribuan orang yang sedang mengalami kesulitan. Anissa berpikir sejenak. Selama 4 tahun dia telah bersembunyi, malu akan masa lalu dan takut akan masa depan. Mungkin sudah waktunya untuk sepenuhnya menerima siapa dia telah menjadi. Baiklah, tapi saya ingin laporan itu mencakup informasi tentang program beasiswa kami. Jika saya akan menjadi simbol, biarlah itu simbol yang berguna. Sore itu, Anissa melakukan wawancara pertamanya untuk media nasional dalam 4 tahun. Jurnalis terpesona dengan kisahnya. Ibu Anissa, jurnalis bertanya di akhir, nasihat apa yang akan Anda berikan kepada orang-orang yang kehilangan segalanya dan percaya mereka tidak punya masa depan? Anissa berpikir dengan hati-hati. Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa kadang-kadang kita perlu menyentuh dasar untuk menemukan kekuatan sejati kita, bahwa kompetensi nyata tidak pernah hilang, hanya tertidur menunggu kesempatan yang tepat dan bahwa kesempatan kedua ada, tetapi biasanya datang menyamar sebagai kerja keras dan banyak kerendahan hati. Ketika wawancara selesai, Anissa merasa terbebaskan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia telah berbicara secara terbuka tentang kisahnya tanpa rasa malu atau takut. Dia telah sepenuhnya menerima perjalanannya dengan semua kejatuhan dan kemenangan. Di akhir hari, Anissa menemukan foto yang Raka berikan padanya. Itu adalah mereka berdua pada hari kelulusan anaknya dari SMA, beberapa bulan setelah kembali dari Prancis. Keduanya kurus, lelah, tapi tersenyum. Dia meletakkan foto itu di samping yang lain yang lebih baru, diambil di pesta perayaan ketika dia menjadi mitra. Raka bersinar, percaya diri, penuh dengan rencana. Transformasi keduanya jelas. Anissa tersenyum, menyimpan dokumen dan bersiap untuk pulang. Di mobil dia menelepon Raka. Nak,
bagaimana hari di kampus? Ibu, luar biasa. Profesor Teknik Internasional berkomentar tentang seorang eksekutif Indonesia yang mendapatkan pengakuan di Eropa untuk proyek infrastruktur. Ketika dia menyebut nama Anna Dumont, saya hampir berteriak, "Itu ibu saya." Anissa tertawa, hati penuh kebanggaan dan kebahagiaan. "Raka, bolehkah saya memberitahu Anda sebuah rahasia? Hari ini kami menerima proyek 15.000 miliar rupiah dengan Pertamina. Ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah kami." Raka diam sejenak. Ibu luar biasa. Dalam 6 bulan ibu beralih dari petugas kebersihan menjadi konsultan proyek miliaran. Itu surrealis. Raka, tidak ada dari ini yang mungkin tanpa kamu. Kamu memberi saya kekuatan untuk melanjutkan ketika saya ingin menyerah. Kamu mengingatkan saya setiap hari bahwa masa depan layak diperjuangkan. Ketika dia menutup telepon, Anissa tiba di rumah. Apartemen di Kemang diterangi, nyaman, penuh dengan kehidupan yang telah dia bangun kembali bata demi bata. Raka berada di ruang tamu belajar. "Ibu, bagaimana hari eksekutif paling terkenal di Indonesia?" Raka berdiri untuk memeluknya. "Itu hari keputusan penting, Nak. Keputusan yang akan menentukan masa depan kita untuk beberapa tahun ke depan." Mereka makan malam bersama membicarakan rencana Raka, tentang kemungkinan dia melakukan pertukaran di Prancis, tentang mimpi yang sekarang mungkin lagi. Kemudian, Anissa duduk di teras menatap lampu kota. Dia memikirkan Fahrul, masih di penjara di Prancis, dan menyadari bahwa dia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam. Dia merasa acuh tak acuh dan bersyukur telah menemukan kekuatan untuk memulai lagi. Dia memikirkan semua karyawan kebersihan dan program beasiswa yang mengubah hidup. Dia memikirkan Budi, yang telah bertaruh padanya ketika dia bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri, dan dia memikirkan masa depan yang terbentang, penuh dengan kemungkinan yang 6 bulan lalu tampak mustahil. Anna Christina Dumont yang hancur yang telah kembali dari Prancis 4 tahun sebelumnya, tidak lagi petugas kebersihan yang tak terlihat. Dia adalah eksekutif yang dihormati, mitra yang makmur, seorang ibu yang bangga dan seorang wanita yang telah membuktikan bahwa kehidupan selalu menawarkan kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mengambilnya. Setahun setelah pertemuan yang mengubah segalanya selamanya, Anissa berada di panggung utama pusat konvensi di Jakarta, di depan audiens 100 pengusaha dan investor. Ini adalah Kongres Nasional Bisnis Internasional di Jakarta dan dia telah diundang sebagai pembicara utama untuk berbicara tentang rekonstruksi profesional dan keunggulan dalam konsultasi internasional. Tapi hari ini bukan hanya konferensi biasa. Ini adalah hari ketika dia akan menerima penghargaan eksekutif tahun ini, diberikan oleh Asosiasi Eksekutif Indonesia untuk pekerjaan luar biasa yang telah dia kembangkan di PT Nusantara Holdings dan dampak pada pasar Indonesia. Anissa menyesuaikan mikrofon dan melihat audiens. Di baris depan, Raka tersenyum bangga. Di sampingnya, Budi, yang telah menjadi lebih dari sekedar mitra. Sari, Adit dan Maya juga ada di sana mewakili tim yang telah tumbuh dari 15 menjadi 120 karyawan dalam tahun terakhir. Tepat 18 bulan lalu, suaranya tegas memulai. "Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung korporat di pusat Jakarta. Saya tiba pukul 5 pagi, membersihkan kantor, mengosongkan sampah dan mencoba menjadi tak terlihat, bukan karena saya malu dengan pekerjaan itu, tetapi karena saya malu dengan siapa saya pikir saya telah menjadi." Gumaman melanda audiens. Hari ini, tepat 18 bulan kemudian, perusahaan kami menutup kontrak internasional senilai 3.200 miliar rupiah. Kami menciptakan 250 pekerjaan langsung. Kami membangun aliansi dengan 15 negara dan program beasiswa kami telah menguntungkan lebih dari 800 keluarga. Audiens meledak dalam tepuk tangan, tetapi Anissa mengangkat tangannya meminta keheningan. "Tapi saya tidak di sini untuk berbicara tentang angka. Saya di sini untuk berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting, tentang kesempatan kedua, tentang martabat kerja dan tentang bagaimana Indonesia menyanyiakan bakat setiap hari, hanya karena kita tidak tahu melihat melampaui penampilan." Anissa berhenti membiarkan kata-kata membuat efek. "Selama 4 tahun saya hanya statistik, seorang imigran yang kembali ke negaranya tanpa sumber daya, seorang wanita parubaya bersaing untuk pekerjaan dengan orang yang jauh lebih muda, seorang profesional yang sangat berkualitas yang pasar telah buang karena asosiasi dengan skandal." Suaranya menjadi lebih intens. "Berapa banyak dari Anda memiliki karyawan kebersihan, keamanan, pemeliharaan, yang mungkin mantan guru, mantan insinyur, mantan administrator yang kehidupan paksa untuk menerima pekerjaan apapun yang tersedia?" Keheningan di auditorium mutlak. Anissa melihat orang-orang saling menatap, merenungkan.
Saya beruntung, sangat beruntung. Saya berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ketika krisis memaksa bos saya untuk menemukan siapa saya sebenarnya. Anissa menatap langsung ke Budi. Tapi, berapa banyak bakat luar biasa yang bersembunyi di kantor kita sendiri, menunggu hanya kesempatan untuk menunjukkan nilai mereka? Anissa menceritakan kisah lengkapnya, karir di Prancis, skandal yang bukan salahnya, kembali ke Indonesia, tahun-tahun kebersihan dan akhirnya kesempatan yang mengubah segalanya. Dia berbicara tentang ketakutan, rasa malu, perasaan tidak berguna, tetapi juga tentang ketahanan, harapan dan pentingnya tidak pernah menyerah sepenuhnya. Pelajaran paling penting yang saya pelajari, Anissa berkata di akhir konferensi, adalah bahwa kompetensi nyata tidak pernah hilang, bisa tertidur, tersembunyi, kurang dimanfaatkan, tetapi selalu ada menunggu kesempatan untuk bangkit kembali dan bahwa kadang-kadang untuk menemukan kesempatan itu kita perlu menerima memulai dari nol, bekerja keras dan menjaga martabat kita tetap utuh tidak peduli apa yang kita lakukan. Audiens berdiri dalam ovasi 5 menit. Anissa melihat air mata di mata banyak orang, eksekutif terharu, profesional muda mencatat. Setelah konferensi, selama upacara penghargaan, Anissa naik lagi ke panggung untuk menerima trofi eksekutif tahun ini. Presiden Asosiasi Eksekutif Indonesia membaca kutipan yang membuatnya tersipu. Ana Christina Dumont mewakili yang terbaik dari dunia usaha Indonesia, kompetensi teknis luar biasa, visi strategis internasional, tanggung jawab sosial yang tulus dan kemampuan luar biasa untuk mengubah kesulitan menjadi peluang. Dalam 18 bulan dia tidak hanya membangun kembali karirnya sendiri, tetapi merevolusi pasar konsultasi internasional Indonesia dan menginspirasi ribuan profesional di seluruh negeri. Ketika Anissa memegang trofi, berat dan elegan, dia merasa memegang lebih dari pengakuan profesional. Dia memegang bukti fisik bahwa kehidupan benar-benar menawarkan kesempatan kedua kepada mereka yang memiliki keberanian untuk mengambilnya. Setelah upacara di koktail, Anissa didekati oleh puluhan orang, eksekutif mencari aliansi, profesional muda meminta saran, jurnalis ingin wawancara, tetapi percakapan yang paling menyentuhnya adalah dengan karyawan dari berbagai sektor yang mendekat untuk menceritakan kisah mereka sendiri tentang memulai kembali. Ibu Anissa, kata seorang wanita berusia 50 tahun, saya adalah manajer SDM multinasional. Setelah mendengar konferensi Anda, saya akan meninjau proses perekrutan kami. Berapa banyak bakat yang mungkin kita lewatkan karena prasangka? Seorang eksekutif muda mendekat. Anissa, ayah saya adalah penjaga gedung komersial, tapi dia punya pelatihan akuntansi. Selama 10 tahun tidak bisa mendapat pekerjaan di bidangnya. Kisah Anda membuat saya menyadari bahwa mungkin saya bisa membantunya dengan cara yang berbeda. Itu persis dampak yang Anissa harap bisa dia timbulkan. Kemudian malam itu, Anissa, Raka dan Budi makan malam bersama di restoran mewah untuk merayakan. Percakapan mengalir antara rencana masa depan, kenangan bulan-bulan terakhir dan refleksi tentang bagaimana semuanya telah berubah. Ibu, Raka berkata selama makanan penutup, hari ini saya menyadari sesuatu. Ibu tidak hanya membangun kembali karir ibu menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum semuanya runtuh. Anissa menatap anaknya terkejut. Mengapa kamu berpikir begitu? Karena sebelumnya di Prancis ibu kompeten dan sukses, tapi mungkin sedikit jauh dari kenyataan mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang ibu kompeten, sukses dan sepenuhnya terhubung dengan kesulitan orang biasa. Raka berhenti. Ibu menggunakan kesuksesan ibu untuk membantu orang lain. Itu jauh lebih kuat. Budi mengangguk. Raka benar. Anissa, kamu menjadi bukan hanya eksekutif luar biasa, tetapi pemimpin yang benar-benar memahami tanggung jawab sosial. Anissa merasa matanya dipenuhi air mata rasa syukur. Kalian berdua adalah alasan saya berhasil sampai ke sini. Raka, kamu memberi saya tujuan di saat-saat tersulit. Budi, kamu memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang akan memberikannya. Dan kamu, Budi menjawab, mengubah kesempatan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah saya bayangkan mungkin. 2 bulan kemudian, Anissa berada di Paris, di kantor grup Beaumont menandatangani kontrak untuk mendirikan joint venture permanen antara 2 perusahaan. PT Nusantara Holdings akan membuka kantor di Paris dan Beaumont akan mendirikan operasi permanen di Indonesia. Jean-Claude Beaumont, sekarang berusia 71 tahun, mengamati penandatanganan dengan kepuasan yang jelas. Anissa, ketika kami bertemu dengan Anda 2 tahun lalu, kami tahu bahwa kami berada di hadapan seseorang yang istimewa, tetapi kami bahkan tidak membayangkan bahwa Anda akan menjadi salah satu eksekutif paling dihormati di Amerika Latin. Monsieur Beaumont,
Banyak dari ini hanya mungkin berkat kepercayaan yang Anda berikan pada saya sejak momen pertama. Philip Beaumont menambahkan, Anissa, dalam 2 tahun Anda telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki beberapa bakat bisnis terbaik di dunia. Kami sangat ingin memperluas investasi kami di negara ini. Ketika Anissa keluar dari kantor Beaumont, dia berjalan di jalanan Paris, di mana dia telah tinggal 12 tahun. Aneh berada kembali, tetapi bukan sebagai pengungsi yang patah yang telah pergi 4 tahun sebelumnya. Dia kembali sebagai eksekutif yang dihormati, menutup bisnis internasional, mewakili Indonesia di tingkat korporat tertinggi. Dia melewati gedung di mana dia tinggal dengan Fahrul, sekarang ditempati oleh orang lain. Dia merasakan rasa nostalgia, tetapi bukan kesedihan. Itu nostalgia untuk orang muda dan ambisius yang dia adalah, tetapi juga rasa syukur untuk wanita yang lebih bijaksana dan kuat yang dia telah menjadi. Malam itu di hotelnya, Anissa menerima panggilan tak terduga. Itu Fahrul menelepon dari penjara. Anissa, saya melihat berita tentang Anda. Saya terkesan dengan apa yang Anda capai. Anissa menarik napas dalam-dalam. Fahrul, apa yang kamu inginkan? Saya ingin meminta maaf untuk semuanya, karena telah menghancurkan hidup kita, karena telah menempatkan Anda dan Raka dalam situasi yang mustahil. Suaranya terdengar menyesal. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya bangga dengan cara Anda membangun kembali semuanya. Anissa diam sejenak. Selama 4 tahun dia telah menunggu permintaan maaf itu. Sekarang setelah tiba, dia menyadari bahwa dia tidak lagi membutuhkannya. Fahrul, saya menerima permintaan maaf Anda, tetapi hidup kita bersama berakhir sejak lama. Saya harap Anda menemukan jalan Anda sendiri ketika Anda keluar dari penjara. Anissa, bolehkah saya bertanya satu hal? Apakah Anda bahagia sekarang? Anissa melihat keluar jendela hotel, melihat lampu Paris bersinar di malam hari. Saya lebih bahagia daripada yang pernah saya alami. Fahrul, saya menemukan bahwa saya jauh lebih kuat daripada yang saya bayangkan. Ketika dia menutup telepon, Anissa merasa benar-benar terbebaskan dari masa lalu. Fahrul hanya kenangan sekarang, pelajaran yang dipelajari, bab yang ditutup. Dalam penerbangan kembali ke Indonesia, Anissa meninjau dokumen kontrak baru dan merencanakan langkah-langkah berikutnya dari ekspansi internasional. PT Nusantara Holdings menjadi salah satu konsultan utama di Amerika Latin dengan kantor di Indonesia, Prancis dan rencana untuk membuka operasi di Kolombia dan Argentina. Tapi lebih penting daripada pertumbuhan bisnis, Anissa tahu dia telah menemukan tujuan sejatinya, menggunakan kesuksesannya untuk menciptakan peluang bagi orang lain, memecahkan prasangka tentang nilai profesional dan membuktikan bahwa kesempatan kedua benar-benar ada. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, Raka menunggunya di bandara dengan buket bunga dan senyuman yang menerangi seluruh terminal. Ibu, selamat datang kembali ke rumah sejatimu. Anissa memeluk anaknya merasa bahwa dia akhirnya telah menemukan bukan hanya kesuksesan profesional, tetapi kedamaian batin. Dia telah beralih dari petugas kebersihan yang tak terlihat menjadi eksekutif internasional yang dihormati, tetapi lebih penting, dia telah menjadi contoh hidup bahwa kehidupan selalu menawarkan kesempatan kedua kepada mereka yang memiliki keberanian untuk mengambilnya. Anna Christina Dumont bukan lagi wanita yang telah kehilangan segalanya di Prancis. Dia adalah wanita yang telah membangun kembali segalanya di Indonesia dan yang sekarang siap untuk menaklukkan dunia lagi, tetapi kali ini dengan syarat-syaratnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri dan dengan kebijaksanaan yang hanya datang dari mereka yang telah menyentuh dasar dan menemukan kekuatan untuk naik. Perjalanan kembali ke puncak selesai dan masa depan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tampak sangat menjanjikan.